Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita, serta menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami maksud dan kehendak-Mu, agar kami bersedia hati dan taat untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan direnungkan warga Gemim pada tanggal 5 sampai 11 Juni 2022, yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Sekali lagi, Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33 dengan judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita saat ini, beritakan Injil dengan segala resiko. Pembacaan kita saat ini
berangkat dari perikop sebelumnya, menceritakan tentang bagaimana Yesus mengutus ke-12 murid untuk memberitakan Injil. Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, artinya kabar baik. Yang pertama-tama ditujukan kepada umat Israel yang disebut domba yang hilang. Kepada para rasul ditugaskan untuk pergi memberitakan Injil bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Dan Yesus melarang mereka membawa bekal dalam perjalanan, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Itu dapat kita baca pada perikop sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-10. Kepada mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, bahkan mengusir setan, dan berbagai mujizat lainnya dapat mereka lakukan atas pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sebelum diutus, Yesus terlebih dahulu mempersiapkan kondisi spiritual para muridnya. Yesus mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai resiko dalam memberitakan Injil, supaya para murid berani dan siap menghadapi penganiayaan dan penolakan. Yesus menubuatkan tentang penderitaan yang akan dihadapi para murid dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Di samping itu, Yesus meneguhkan hati mereka, menguatkan mereka supaya mereka terus maju, karena Dia sendiri yang akan memperlengkapi, melindungi, dan memampukan mereka, karena mereka adalah alat di tangan Tuhan. Yesus memberitahukan terlebih dahulu supaya ketika hal itu terjadi, iman mereka tidak goyah, iman mereka tidak terguncang, tetapi semakin kuat, bahkan siap menanggung segala resiko dan tantangan yang ada. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, para murid dikatakan diutus seperti domba di tengah serigala. Kita tahu bersama, domba ini adalah binatang yang lemah, yang tidak berdaya. Sedangkan serigala adalah binatang yang buas, yang suka menerkam apa saja di depannya. Kita bisa bayangkan domba di tengah serigala. Demikianlah posisi umat Tuhan, terlebih para pekabar-pekabar Injil di tengah dunia yang jahat. Dapatkah domba menyerang balik serigala? Tentu tidak. Demikian pula para pengikut Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kebencian dan kejahatan tidak boleh menyerang balik atau tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular dipandang binatang yang pandai menghindari bahaya. Berarti pengikut Kristus harus memberitakan Injil dengan selalu waspada dan tidak lengah. Walau tidak menggunakan kekuatan fisik atau senjata militer untuk menghadapi penolakan dan ancaman, serangan dari para pembenci berita Injil, tetapi para pengikut Kristus terpanggil untuk memakai senjata ilahi, yaitu kekuatan Roh Kudus. Merpati, selain simbol perdamaian dan cinta, juga melambangkan kemurnian, pengabdian, dan juga lambang kehadiran Roh Kudus. Demikianlah orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus harus tulus seperti merpati, tetap setia dalam memberitakan Injil yang benar dengan motivasi yang murni dan utuh, serta membawa perdamaian dan menghadirkan kasih. Penganiayaan pasti akan datang, baik dari lembaga-lembaga resmi, penguasa-penguasa dunia yang tidak mau menerima Injil Kristus. Ada kemungkinan karena iman kepada Kristus dan karena memberitakan kebenaran Injil, mereka ditolak, dibenci, mereka ditangkap, diadili, disesah, bahkan dibunuh. Keluarga juga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi kita, namun kalau mereka belum mengenal Tuhan, bisa saja
keluarga kita sendiri menjadi musuh dalam selimut. Semua dapat membenci, tetapi Yesus memberi penguatan dan penghiburan bagi pengikut-pengikut Kristus. Tidak perlu khawatir menghadapi kesulitan dan ancaman. Itu adalah ujian bagi pengikut Kristus yang sejati untuk bertahan dalam iman kepada Kristus dalam menghadapi tekanan dan penganiayaan. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi yang dibutuhkan adalah keberanian dan kesetiaan. Sesungguhnya anak manusia, yaitu Tuhan Allah sendiri, akan datang dengan kuasa. Karena itu jangan takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun perkara manusia yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat dijangkau oleh Allah. Ayat 27 di sana dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Artinya orang jahat akan dibongkar kejahatannya pada penghakiman terakhir, dan orang benar akan mendapatkan upahnya. Ayat 28 juga di sana dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Penganiayaan bisa membunuh tubuh dan fisik, tetapi di hadapan Allah, jiwa orang percaya akan diselamatkan. Beberapa kali juga dalam perikop ini Yesus berkata, jangan khawatir, jangan kamu takut. Ini menjadi kekuatan bagi orang percaya, dan terlebih para pengikut-pengikut Kristus, para pekabar-pekabar Injil, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Karena memang melayani dan memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah, penuh resiko, tantangan, hambatan, pergumulan. Tetapi jangan takut. Burung pipit saja seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan atau tanpa seizin Tuhan. Apalagi kita manusia, lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sungguh luar biasa. Dan di akhir perikop ini, Yesus juga menekankan bahwa setiap orang yang mengakui Tuhan di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan mereka yang menentang Dia, Tuhan pun akan mengakui dia di hadapan Bapa di sorga. Sebaliknya, siapa yang menyangkal Tuhan di hadapan manusia, menyangkal imannya karena takut ditolak, takut dihina, dibenci, dianiaya, dan berbagai alasan lainnya, menyangkal atau meninggalkan Tuhan, Tuhan pun akan menyangkalnya di depan Bapanya di sorga, yaitu pada hari penghakiman terakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, apa pesan firman bagi kita lewat bacaan ini? Yang pertama, hidup orang Kristen sebagai pengikut Kristus, terlebih dalam tugas memberitakan Injil Yesus Kristus, tidak pernah luput dari tantangan dan ujian, penderitaan, kesukaran, dan penganiayaan karena iman kepada Kristus bukanlah pengalaman yang asing bagi gereja. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, baik Stefanus yang dirajam dengan batu sampai mati, dan beberapa rasul diantaranya, Yakobus dihukum mati dengan dipenggal kepalanya, Petrus juga disalibkan dengan posisi terbalik, Paulus dieksekusi dengan dipancung, Thomas ditusuk dengan tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api oven, dan masih banyak lagi orang-orang kudus yang mati martir karena memberitakan Injil. Kita memang tidak lagi mengalami hal-hal yang serupa dengan orang-orang kudus yang mati martir.
di masa-masa kesukaran, penganiayaan, dan masa-masa yang mengalami tekanan hambatan dalam penginjilan. Namun dalam penginjilan dan pelayanan di masa sekarang ini, terkadang tantangan justru datang baik dari dalam persekutuan gereja itu sendiri, di antara sesama rekan pelayan dan atau anggota jemaat yang tidak menghargai kerja pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Ada juga yang mengagumi tetapi ada yang menfitnah, ada yang sayang, ada yang marah, sering diterima tapi tak jarang juga ditolak. Ada yang menopang, ada yang menjatuhkan. Ada yang begitu perhatian tetapi ada juga yang tidak peduli terhadap pelayan-pelayan Tuhan. Itulah dinamika pelayanan dan penginjilan yang harus dihadapi dan dijalani dengan iman oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga dari dalam keluarga. Terkadang masalah, pergumulan dalam keluarga menjadi penghambat bagi kita untuk melayani. Tidak semangat lagi untuk memberitakan Injil. Atau mungkin ada anggota keluarga yang tidak menunjang pelayanan kita. Tapi juga tantangan itu justru bisa datang dari dalam diri kita sendiri, yang tidak konsisten atau mengabaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan, yang terkadang sulit untuk menghadapi tantangan pelayanan karena lebih suka berada di zona nyaman. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, keputusan mengikut Yesus, melayani dan memberitakan Injil sekali lagi bukanlah hal yang mudah. Tetapi kita yang dipercayakan oleh Tuhan patut berbangga, tetapi harus siap menanggung segala resiko dengan tantangan dan pergumulan yang berbeda-beda. Karena cepat atau lambat iman kita pasti akan menghadapi ujian. Karena itu diperlukan keberanian dan kesetiaan. Penderitaan di dunia ini adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi sebagai sarana pemurnian iman. Karena itu sebagai pengikut Kristus, kita harus mempunyai pendirian yang teguh dalam prinsip kebenaran di dalam Injil. Sehingga dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan terancam nyawa sekalipun, kita tetap berani dan setia memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Tidak berbelok dan mengkompromikan kebenaran Injil. Hal yang kedua, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, pemberita Injil, jadilah domba di tengah serigala, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Melayani, memberitakan Injil dengan setia, dengan tekun, dengan penuh semangat, tetapi juga di dalamnya harus ada kerendahan hati dengan penuh pengorbanan. Jangan mudah menyerah dan berputus asa. Jangan mudah mengeluh atau bersungut-sungut ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Di mana ada kebencian, di sana kita membawa damai. Di mana ada perselisihan, di sana kita membawa cinta kasih. Di mana ada penghinaan, di sana kita mengampuni. Di mana ada pertikaian, di sana kita membawa kerukunan. Di mana ada pengajaran sesat, di sanalah kita membawa kebenaran Injil Kristus. Hal yang ketiga, saudara-saudara, sekali Yesus, tetap percaya Yesus. Sekalipun dunia di mana kita berada, ada begitu banyak godaan tawaran dunia yang menyeret kita untuk meninggalkan iman kita kepada Yesus. Berapa banyak orang percaya demi mendapatkan jabatan, karir, harta kekayaan, cinta, pada akhirnya menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Tapi lewat firman Tuhan saat ini kita diingatkan, apapun alasannya, jangan kita menyangkal iman atau meninggalkan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Karena itu jangan pernah kita menyangkal atau meninggalkan Yesus. Apapun tantangan, apapun keadaan, apapun resiko yang ada di depan kita. Dan hal yang keempat, saudara-saudara,
dalam memberitakan Injil. Walau banyak tantangan, dengan berbagai resiko sebagai pengikut Kristus, kita harus kuat dan mampu bertahan sampai akhir dalam anugerah dan keselamatan Allah. Karena mereka yang menghadapi segala kesulitan dan mampu bertahan sampai akhir dalam kebenaran memberitakan Injil akan menerima penghargaan yang mulia dari Allah sendiri. Karena itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka Ia akan bertindak, memberikan pertolongan bagi kita dengan caranya yang ajaib. Sebab ingat, janji penyertaan Tuhan tidak akan berkesudahan sampai akhir zaman. Hal ini memberi kekuatan di tengah pergumulan dan tantangan yang sedang atau sementara, atau mungkin nantinya akan dialami oleh para hamba-hamba Tuhan, pekabar-pekabar Injil maupun semua orang percaya yang memberi diri untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang di muka bumi ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat Tuhan. Janji ini adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, tetaplah setia di dalam Tuhan, dan kita tetap melaksanakan tugas panggilan pelayanan dan pemberitaan Injil dengan penuh sukacita, sebab Ia, Tuhan kita, akan selalu menolong, melindungi, menguatkan, dan memampukan kita, sebab janjinya bahwa Ia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu. Arahkanlah kami untuk tetap setia, melayani dan memberitakan Injil. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Manakala dalam pelayanan ada begitu banyak tantangan, kesukaran, pergumulan, bahkan dengan segala resiko yang ada, tetapi yakinkanlah kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau Tuhan yang selalu menyertai, melindungi, menguatkan, menopang kami, memampukan kami dalam setiap kerja pelayanan ini. Dan biarlah kami tetap setia, kami tetap bertekun di dalam Injil Kristus, sehingga nama Tuhan yang terus dimuliakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua, terlebih bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan untuk kerja pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetap semangat dalam kita melayani Tuhan, tetap sukacita selalu. Dan kiranya Bapak Ibu berkenan menopang channel ini. Kiranya saudara-saudara terus mensupport dengan memberikan tanda like, memberi komentar positif, dan juga subscribe. Dan sampai bertemu dalam perenungan-perenungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia.
Sebagai anak-anak, anugerahkanlah kesadaran bagi kami untuk terus menghargai orang tua dan menerima setiap teguran, nasihat, dan didikan pengajaran untuk kebaikan dan masa depan kami. Sebagai orang tua, mampukanlah kami untuk menjadi teladan, memberikan pendidikan yang baik dan pengajaran, terlebih lewat sikap hidup kami yang dapat menjadi teladan. Dalam kehidupan keluarga, biarlah kami tetap menjaga keharmonisan, menghadirkan kasih Kristus dalam rumah tangga keluarga kami, dan biarlah kami akan selalu membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami lewat setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Ini doa dan ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.